Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 Analisis Perilaku Konsumen yang beranggotakan Pusaka Fanasiri, Clara Pupus Heksiantari, Natalia Wahyusikna, Erina Putri, dan Teresia Yunita. Baik teman-teman, materi yang kami akan jelaskan di chapter 2 adalah Cross-Cultural Variation in Customer Behavior, di mana terdiri dari 5 subtopik. Yang pertama ada definisi konsep budaya, yang kedua variasi nilai-nilai budaya, yang ketiga variasi budaya dalam komunikasi nonverbal, yang keempat global youth culture, dan yang terakhir ada 7 aspek dimensi pemasar ketika memasuki pasar luar negeri. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan konsep budaya. Jadi apa itu budaya? Kebudayaan adalah keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat istiadat, dan apa saja kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Beberapa aspek budaya memerlukan elaborasi. Yang pertama, budaya adalah konsep yang komprehensif. Artinya, budaya mencakup hampir semua hal yang mempengaruhi proses berpikir dan perilaku seseorang. Kedua, budaya diperoleh. Budaya yang dimiliki oleh masyarakat tidak lahir begitu saja, karena budaya diperoleh melalui kebiasaan. Yang ketiga, karena kompleksitas masyarakat modern ini beraneka ragam, sehingga membuat budaya ini jarang memberikan detail resep untuk perilaku yang sesuai. Akhirnya, sifat pengaruh budaya yang beraneka ini membuat kita jarang menyadarinya. Budaya beroperasi terutama dengan menetapkan batas-batas yang agak longgar untuk perilaku individu dan dengan mempengaruhinya berfungsinya lembaga-lembaga seperti keluarga dan media massa. Jadi, budaya menyediakan kerangka di mana gaya hidup individu dan rumah tangga ini terus berkembang. Hasil pelanggaran norma budaya dalam sanksi atau hukuman mulai dari ketidaksetujuan sosial ringan hingga pengusiran dari kelompok. Jadi seperti yang ditunjukkan di gambar ini, nilai-nilai budaya memunculkan norma dan sanksi terkait yang pada gilirannya mempengaruhi pola konsumsi. Selanjutnya adalah contoh pengaruh budaya terhadap pola konsumsi. Masih terkait yang tadi, jadi kegagalan untuk memahami perbedaan budaya dapat menghasilkan konsekuensi yang negatif. Nah ini saya memberikan contoh nyata produk dari luar negeri yang tidak bertahan lama di Indonesia, yaitu Nando's Peri Peri Chicken. Jadi Nando's ini adalah makanan cepat saji yang berasal dari Afrika Selatan, di mana mereka ini menyajikan makanan bernuansa Portugis. Signaturnya Nando's ini adalah ayam goreng dengan lemon dan herbal. Waktu itu Nando's ini membuka cabangnya di beberapa mall, yaitu Cilandak Town Square atau CTS, Mall Kelapa Gading, dan Mall Taman Anggrek. Berbeda dengan negara lain seperti negara tetangga kita yaitu Malaysia, Nando's ini sangat terkenal dan benar-benar digagumi oleh masyarakat. Tetapi kebalikannya, di Indonesia malah bukan gak laku ya, tapi kurang peminatnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, harganya tidak terjangkau atau terlalu mahal. Mengapa mahal? Karena bumbu eksotik Nando's saat masuk ke Indonesia itu harganya sudah mahal, karena sepertinya bukan khas bumbu masakan Indonesia yang dijumpai di pasar tradisional. Karena untuk menyajikan rasa yang otentik, bumbu-bumbu yang disajikan oleh Nando's ini harus diimpor dari luar negeri. Dengan harga yang mahal ini, tentu saja membuat target pasar yang disasar tidak terlalu besar, karena hanya bisa masuk di niche market. Lalu, yang kedua adalah rempah-rempah yang kurang kuat. Dan yang ketiga, banyak pesaing yang menjual makanan berbahan dasar ayam. Seperti yang kita ketahui, untuk Nando's ini banyak sekali saingan restoran yang menjual makanan berbahan dasar ayam seperti ayam taliwang, ayam geprek, ayam kremes, dan ayam betutu yang mana rempah-rempahnya sangat kuat dan rasanya sama enaknya. Jadi membuat konsumen Indonesia lebih memilih ya produk-produk lokal seperti ayam-ayam yang rempahnya paling banyak dibandingkan Nando's. Subbab yang kedua adalah variasi nilai-nilai budaya. Nilai budaya adalah keyakinan yang dipegang secara luas yang mempengaruhi perilaku melalui norma, sehingga pendekatan yang berguna untuk memahami variasi budaya daku adalah dengan memahami nilai-nilai yang dianut oleh berbagai budaya tersebut. Ada banyak nilai variasi antar budaya dan mempengaruhi konsumsi. Tapi di sini kami akan menyajikan skema klasifikasi yang terdiri dari 3 bentuk nilai budaya yang luas, yaitu nilai orientasi lain, nilai orientasi lingkungan, dan nilai orientasi diri sendiri. Kami akan menjelaskan satu persatu 3 nilai orientasi tersebut. Nilai budaya yang pertama adalah nilai orientasi lain.
Nilai ini mencerminkan pandangan masyarakat tentang hubungan yang tepat antara individu dan kelompok dalam masyarakat itu. Nilai ini terdiri dari, yang pertama, individu atau kolektif. Nilai ini merupakan faktor kunci yang membedakan budaya dan sangat mempengaruhi konsep dari individu. Tidak mengherankan, konsumen dari budaya yang berbeda pada nilai ini berbeda dalam reaksi mereka terhadap produk asing, iklan, dan internet. Konsumen di negara kolektif lebih peduli tentang bagaimana mereka diperlakukan dalam hal kebersamaan, saling menghormati, dan perhatian satu sama lain daripada yang dilakukan konsumen di negara individualistis. Konsumen dari negara kolektif cenderung lebih meniru dan kurang inovatif dalam Pembelian mereka daripada yang berasal dari negara dengan budaya individual. Yang kedua ada usia muda atau tua. Nilai ini berfokus pada apakah orang tua memiliki peran yang penting dalam pengambilan keputusan konsumsi terhadap anak mereka, atau malah anak justru memutuskan sendiri apa yang ingin mereka konsumsi, dan bagaimana pengaruh keputusan orang tua terhadap anak mereka. Kemudian, apakah perilaku, pakaian, dan tingkah laku masyarakat yang lebih muda atau lebih tua yang ditiru oleh masyarakat lain. Yang ketiga, ada luas atau batasan keluarga. Keluarga adalah dasar bagi hampir semua masyarakat. Meski demikian, pengertian keluarga serta hak dan kewajiban anggota keluarga sangat bervariasi antar budaya. Keluarga kita memiliki dampak yang kuat terhadap kita, baik secara genetik maupun melalui sosialisasi awal kita. Tidak peduli budaya apa kita berasal, namun budaya sangat berbeda dalam kewajiban seseorang kepada anggota keluarga lainnya pada berbagai tahap kehidupan, serta siapa yang dianggap sebagai anggota keluarga. Ada budaya dengan keluarga yang didefinisikan cukup sempit dan kurang penting daripada banyak budaya lain. Secara umum, kewajiban yang kuat hanya dirasakan oleh keluarga yang dekat dengan anggota keluarga tersebut, dan ini berkurang ketika salah satu anggota keluarga membentuk keluarga baru. Selanjutnya ada maskulin atau feminim. Sebenarnya kita hidup dalam orientasi dunia maskulin, di mana sudah banyak sekali di Indonesia yang menerapkan kesetaraan tetapi tidak berpengaruh besar bagi kegiatan sehari-harinya. Sebagai contoh, di beberapa daerah, wanita tetap bisa bekerja setelah menikah dan berpengaruh terhadap mereka dalam menghemat waktu untuk pekerjaan mereka, seperti dalam memilih makanan. Mereka akan memilih makanan instan atau cepat saji untuk dihidangkan dalam keluarganya supaya tidak membuang waktu untuk menyajikan makanan tersebut. Selanjutnya ada kompetitif atau kooperatif. Dalam hal ini, budaya dengan orientasi lebih maskulin dan individual seperti di Amerika cenderung menghargai daya saing dan menunjukkannya secara terbuka, sedangkan untuk negara kolektif seperti Jepang yang lebih tinggi feminimnya atau bahkan jika maskulinitasnya tinggi sekalipun, mereka cenderung menganggap daya saing secara terbuka itu sama saja dengan mereka kehilangan muka. Dan yang terakhir ada keragaman atau keseragaman. Budaya yang menghargai keragaman tidak hanya akan menerima beragam perilaku dan sikap, tetapi mereka juga akan menerima keragaman dalam hal makanan, pakaian, dan produk lainnya. Sebaliknya, masyarakat yang tidak bisa menerima keragaman dari selera dan produk pilihan. Nilai orientasi yang kedua adalah nilai orientasi lingkungan, yaitu nilai yang menentukan hubungan masyarakat dengan ekonomi dan teknisnya serta lingkungan fisiknya. Nilai ini terdiri dari, yang pertama, kebersihan. Nilai kebersihan menjadi aspek penting bagi konsumen kepada pemasar. Seperti di daerah yang dinilai kebersihannya buruk atau rendah, hal tersebut sangat mengkhawatirkan bagi kesehatan konsumen. Contohnya, tempat makan yang dari hal penataan meja hingga kebersihan sekitar rumah makan tersebut sangat rendah, yang menyebabkan calon konsumen tidak ingin datang dan makan di situ karena takut kesehatan mereka akan terancam. Yang kedua, performa atau status. Performa atau status berkaitan dengan konsep kekuasaan yang mengacu pada orang-orang yang tidak menerima ketidaksetaraan dalam hal kekuasaan, otoritas, status, dan kekayaan sebagai hal yang melekat dalam masyarakat. Masyarakat yang berorientasi pada status cenderung lebih memilih produk dengan kualitas atau merek yang terkenal dan harga mahal, kemudian membandingkannya dengan produk yang secara fungsional setara atau sama
tapi dengan merek yang tidak terkenal dan harga yang lebih murah. Yang ketiga, tradisi atau perubahan. Ada budaya yang secara tradisional kurang nyaman berurusan dengan situasi dan cara berpikir baru. Yang ketiga, ada tradisi atau perubahan. Ada negara yang secara tradisional kurang nyaman berurusan dengan situasi dan cara berpikir baru. Nilai ini direalisasikan pada iklan. Contohnya, dibandingkan dengan iklan di Amerika, iklan di Inggris dan Cina lebih cenderung menekankan tradisi dan sejarah. Penting untuk dicatat sekali lagi bahwa perubahan dapat dan memang hidup berdampingan dengan nilai-nilai tradisi. Yang keempat, pengambilan risiko atau keamanan. Nilai ini berkaitan dengan toleransi terhadap ambiguitas dan penghindaran ketidakpastian. Hal ini memiliki pengaruh yang kuat pada kewirausahaan dan pengembangan ekonomi serta penerimaan produk baru. Masyarakat yang tidak suka mengambil risiko, usahanya tidak mungkin berkembang untuk mencapai perubahan dan pertumbuhan ekonomi. Pengenalan produk baru, saluran distribusi baru, tema iklan, dan ketergantungan pada nama merek terpengaruh oleh nilai ini. Selanjutnya, pemecahan masalah atau fatalistik. Nilai ini mengarah pada mereka yang santai dan memiliki kendali atas masalah itu, atau malah panik dan tidak bisa mengendalikannya dengan baik ketika masalah terjadi. Jika fatal, itu akan mengurangi harapan konsumen terhadap kualitas produk dan penurunan pembelian. Namun sebaliknya, jika dapat memecahkan masalah, mereka akan menyelesaikannya hingga akhir dengan tenang. Yang terakhir ada alam. Seberapa besar perusahaan atau negara yang mengimpor produk mengatasi efek samping produknya terhadap lingkungan. Contohnya, seperti perusahaan yang menerapkan sustainable product. Selanjutnya adalah nilai orientasi diri, yaitu merefleksikan tujuan dan pendekatan pada hidup di mana anggota individu dari masyarakat menemukan apa yang diinginkan. Yang pertama ada aktif pasif. Nilai orientasi diri yang pertama aktif pasif ini kecenderungan dalam beraktivitas akan mempengaruhi pemasaran dalam suatu produk. Orang Amerika jauh lebih rentan untuk terlibat dalam aktivitas fisik dan mengambil pendekatan yang berorientasi pada tindakan terhadap masalah. Partisipasi dalam olahraga aktif sangat bervariasi di berbagai negara, terutama bagi wanita. Meskipun hal ini jelas membatasi pasar untuk peralatan olahraga. Di negara tertentu hal ini juga mempengaruhi tema dan format iklan. Yang kedua, ada kepuasan sensual atau pemantangan. Yang dimaksud di sini adalah apakah suatu negara menggunakan daya tarik seks atau sensualitas, atau apakah memberikan pembatasan pada iklan yang dibuatnya terhadap sensualitas. Yang ketiga, ada materialisme. Ada dua jenis materialisme. Yang pertama, materialisme instrumental, yaitu adalah perolehan hal-hal yang memungkinkan seseorang melakukan sesuatu. Kita ambil contoh adalah raket. Raket dapat diperoleh untuk memungkinkan seseorang bermain bulu tangkis atau badminton. Lalu yang kedua, materialisme terminal adalah perolehan barang demi memiliki barang itu sendiri. Seni umumnya diperoleh untuk kesenangan, memilikinya daripada sebagai sarana untuk tujuan lain. Budaya sangat berbeda dalam penekanan relatif mereka pada dua jenis materialisme ini. Yang keempat, kerja keras atau santai. Seseorang pemasar harus melihat apakah dalam suatu negara memiliki lebih nilai kerja dalam aktivitasnya dibandingkan dengan waktu luang atau santai. Nilai ini memiliki konsekuensi penting bagi gaya hidup dan permintaan untuk aktivitas rekreasi. Selanjutnya yang kelima adalah penundaan kepuasan atau kesegaran kepuasan. Kepuasan orientasi jangka pendek mempunyai implikasi pada strategi bisnis, serta usaha untuk mendorong menabung dan juga pada penggunaan kredit. Dan yang terakhir adalah yang keenam, yaitu religius atau sekuler. Dalam hal ini, para pemasar lebih melihat pada doktrin atau ketetapan yang berlaku di kehidupan keseharian. Memahami tingkat dan jenis pengaruh agama yang beroperasi dalam suatu budaya sangat penting untuk secara efektif merancang semua elemen-elemen bauran pemasar. Lalu, variasi budaya dalam komunikasi nonverbal. Yang pertama, adanya perbedaan dalam sistem komunikasi verbal atau bahasa segera terlihat siapapun yang memasuki budaya asing.
Contohnya, ada seorang Amerika yang ingin bepergian ke Inggris atau Australia. Mereka akan saling atau mampu saling berkomunikasi, namun perbedaan pengucapan aksen bahasa, waktu, dan makna dalam setiap bahasa yang berbeda tadi akan tetap terjadi. Karena upaya untuk menerjemahkan komunikasi pemasaran dari satu bahasa ke bahasa lain bisa menghasilkan komunikasi yang tidak efektif. Contohnya, sebuah brand pasta gigi Colgate Q yang bermasalah di Prancis, karena Q sendiri adalah istilah kasar dalam bahasa Prancis. Kemudian yang kedua, sistem komunikasi nonverbal adalah makna sewenang-wenang yang diberikan budaya untuk tindakan-tindakan, peristiwa, dan hal-hal selain kata-kata. Faktor komunikasi tambahan yang menyebabkan masalah yaitu adanya humor, gaya, dan kecepatan yang preferensinya atau maknanya bervariasi di berbagai budaya, bahkan pada mereka yang berbicara bahasa dasar yang sama. Meskipun demikian, terjemahan bahasa verbal umumnya tidak menimbulkan masalah besar selama kita berhati-hati. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, setiap budaya juga memiliki sistem komunikasi nonverbal atau bahasa yang seperti bahasa verbal, tetapi lebih spesifik untuk setiap budayanya. Ini artinya setiap budaya akan memiliki ciri khas masing-masing yang berbeda antara budaya yang satu dengan budaya yang lain. Lalu yang terakhir, sistem komunikasi nonverbal bersifat arbitrer atau sewenang-wenang yang makna budayanya menetapkan tindakan, peristiwa, dan hal-hal selain kata-kata. Contoh dari bahasa yang bersifat arbitrer atau sewenang-wenang yaitu berarti bahwa simbol-simbol verbal tidak secara intrinsik saling berhubungan dengan apa yang mereka wakili. Misalkan ada sebuah kata apple yang secara tidak langsung merujuk kepada buah, dan adanya kata mouse yang merujuk kepada binatang yaitu tikus. Namun, saat ini apple dan mouse digunakan juga untuk merujuk kepada istilah yang berkaitan dengan komputer. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi komunikasi nonverbal. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar, ada 7 faktor yang mempengaruhi komunikasi nonverbal. Yang pertama, time atau waktu, space atau ruang, symbols atau simbol, relationships atau hubungan, agreement atau kesepakatan atau persetujuan, things, sesuatu atau benda, dan yang terakhir, etiquette atau etika. Yang pertama, time atau waktu. Makna waktu bervariasi antar budaya dalam 2 cara utama. Yang pertama adalah apa yang kita sebut perspektif waktu, yaitu keseluruhan orientasi budaya terhadap waktu, dan yang kedua adalah interpretasi yang diberikan untuk penggunaan waktu secara spesifik. Orang dengan orientasi yang kuat terhadap masa kini dan masa depan jangka pendek biasa dikenal sebagai perspektif waktu monokronis. Sedangkan orang dengan orientasi ke masa kini dan masa lalu biasa dikenal sebagai perspektif waktu polikronik. Yang kedua, space atau ruang. Penggunaan ruang yang dibuat orang dan makna yang mereka berikan pada penggunaan ruang merupakan bentuk kedua dari komunikasi nonverbal. Di Amerika, lebih besar lebih baik. Dengan demikian, ruang kantor di perusahaan umumnya dialokasikan menurut pangkat atau gengsi daripada kebutuhan. Penggunaan utama kedua dari ruang adalah ruang pribadi. Yang ketiga, symbols atau simbol. Warna, binatang, bentuk, angka, dan musik memiliki arti yang berbeda-beda antar budaya. Orang Amerika yang melihat bayi mengenakan pakaian merah muda kemungkinan besar akan menganggap anak itu perempuan. Namun, jika pakaiannya berwarna biru, jenis kelamin yang diasumsikan adalah laki-laki. Asumsi ini akan akurat di sebagian besar waktu di Amerika Serikat, tetapi tidak di banyak bagian lain dunia seperti Belanda. Kegagalan untuk mengenali makna yang diberikan pada simbol dapat menyebabkan masalah serius. Yang keempat, relationship atau hubungan. Hak dan kewajiban yang dibebankan oleh hubungan dan persahabatan adalah variabel budaya nonverbal lainnya. Orang Amerika, lebih daripada orang-orang di kebanyakan budaya lain, membentuk hubungan dan berteman dengan cepat dan mudah, dan juga menjatuhkan mereka dengan mudah. Sebagian besar, ini mungkin karena Amerika selalu memiliki banyak mobilitas sosial dan geografis. Oleh karena itu,
pendekatan yang berbeda mungkin diperlukan tergantung pada kedalaman dan lamanya hubungan yang diinginkan. Yang kelima, agreements atau kesepakatan. Orang Amerika mengandalkan sistem hukum yang luas dan umumnya sangat efisien untuk memastikan bahwa kewajiban bisnis dihormati dan untuk menyelesaikan perselisihan. Banyak budaya lain belum mengembangkan sistem seperti itu, dan sebaliknya, mengandalkan hubungan, persahabatan, dan kekerabatan, prinsip moral lokal, atau kebiasaan informal untuk memandu perilaku bisnis. Yang keenam, things atau sesuatu, atau benda. Makna budaya dari berbagai hal mengarah pada pola pembelian yang tidak dapat diprediksi dengan cara lain. Seorang pengamat mencatat permintaan yang kuat untuk merek-merek berstatus mahal yang biaya absolutnya tidak terlalu tinggi di antara orang-orang Rusia yang memperoleh keuntungan ekonomi di bawah kapitalisme. Dia menyimpulkan, makna yang berbeda yang dilampirkan budaya pada sesuatu termasuk produk membuat pemberian hadiah menjadi tugas yang sangat sulit. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, etiquette atau etika. Etika mewakili cara berperilaku yang diterima secara umum dalam situasi sosial. Contohnya, kita asumsikan bahwa seorang Amerika sedang menyiapkan iklan yang menunjukkan orang-orang makan malam, dengan satu orang akan menggigit makanan dari garpu. Orang tersebut akan memiliki garpu di tangan kanan, dan tangan kiri akan hilang dari pandangan di bawah meja. Untuk menonton Amerika ini akan tampak alami, namun dalam banyak budaya Eropa, individu yang sopan akan memiliki garpu di tangan kiri dan tangan kanan di atas meja. Perilaku yang dianggap kasar atau menjengkelkan dalam suatu budaya mungkin cukup dapat diterima di budaya lain. Namun, budaya lain juga perlu untuk mempelajari seluk-beluk berbisnis dengan orang barat. Meskipun orang-orang menyadari bahwa etika berbeda-beda dari satu budaya ke kebudayaan lain, masih ada perasaan emosional yang kuat bahwa cara kita ini alami dan benar. Berikutnya, kesimpulan tentang komunikasi nonverbal. Kita semua menyadari bahwa bahasa verbal bervariasi di seluruh dunia. Namun, kita umumnya merasa bahwa bahasa nonverbal itu kita alami atau bisa dibilang bawaan. Oleh karena itu, kita sering salah mengartikan apa yang diucapkan orang kepada kita karena kita mengira kita mendengar bahasa Inggris, padahal sebenarnya itu bahasa Jepang, Italia, atau bisa jadi Rusia. Kesalahan inilah yang dapat dan harus dihindari oleh pemasar. Berikutnya, aspek-aspek kunci dari global youth culture. Yang pertama, kesamaan dan konvergensi gaya hidup. Yang kedua, nilai. Yang ketiga, pembelian. Dari tiga aspek di atas membuat global youth culture menarik bagi perusahaan, terutama mengingat ukurannya yang besar. Misalnya, survei terhadap pemuda global berusia 14-29 tahun. Di 6 negara menemukan bahwa 86% percaya bahwa produk membantu mendefinisikan dan mengomunikasikan kepribadian mereka. Berikutnya, kesamaan yang menarik dalam 3 kategori pengeluaran teratas sebagai berikut. Kategori pertama terdiri dari keluar pakaian, transportasi, makanan, dan pakaian keluar makanan. Kategori kedua terdiri dari pakaian, makanan, makanan, pakaian, pakaian, makanan. Kategori ketiga terdiri dari transportasi, makanan, keluar, hiburan, telepon, dan musik. Berikutnya, penyebab konvergensi. Pengaruh tunggal terbesar adalah media massa di seluruh dunia, termasuk internet, dan baru-baru ini perangkat seluler, musik, olahraga, dan mode tampaknya menjadi titik utama konvergensi. Meskipun konvergensi seringkali jauh melampaui nilai-nilai yang mendasarnya seperti kemandirian dan pengambilan risiko.
Pemasar menggunakan kesamaan di antara anak muda lintas budaya untuk meluncurkan merek global atau untuk memposisikan ulang merek saat ini untuk menarik pasar yang besar ini. Berikutnya, 3 tren terkini global youth culture yang harus dipahami pemasar global. Yang pertama, teknologi adalah arus utama. Remaja kabel adalah fenomena global yang tidak terbatas pada negara maju. 66% remaja di seluruh dunia adalah superkonektor. Artinya mereka menggunakan 2 atau lebih perangkat elektronik, misalnya ponsel dan internet, setiap hari. Kedua, remaja Amerika Serikat tidak lagi memimpin. Sekarang ini lebih tentang pola pikir dan kreatif memimpin. Materi iklan paling umum di Eropa, bukan Amerika Serikat, terbuka untuk ide-ide baru, dan suka mengekspresikan diri dalam berbagai cara, termasuk dalam web pribadi dan seni. Yang ketiga, merek Amerika Serikat saat ini tidak menjadi pemimpin. Merek Amerika Serikat dulu menjadi pemimpin di kalangan remaja global. Sekarang, merek terkemuka adalah Sony dari Jepang, S&M dari Swedia, dan Adidas dari Jerman. Strategi pemasaran lintas budaya. Ada 7 pertimbangan utama untuk setiap pasar geografis untuk memutuskan apakah akan memasuki pasar luar negeri. Yang pertama, apakah daerah geografis homogen atau heterogen sehubungan dengan kebudayaan? Upaya pemasaran umumnya diarahkan pada wilayah geografis tertentu, terutama entitas politik dan ekonomi. Misalnya, Cina memiliki budaya daerah yang kuat, budaya perkotaan dan pedesaan, serta perbedaan yang terkait dengan pendapatan, usia, dan pendidikan. Kedua, kebutuhan apa yang dapat diisi oleh produk ini atau versinya dalam budaya-budaya lain. Sebagian besar perusahaan memeriksa pasar baru dengan mempertimbangkan produk atau teknologi produk yang ada. Misalnya, sepeda dan sepeda motor terutama melayani kebutuhan rekreasi di Amerika Serikat, tetapi mereka menyediakan transportasi dasar di banyak negara lain. Yang ketiga, bisakah cukup orang yang membutuhkan produk mampu membeli produk? Analisis demografi diperlukan untuk menentukan jumlah individu atau rumah tangga yang mungkin membutuhkan produk dan siapa yang benar-benar mampu membelinya. Misalnya, membangun kredit, memperoleh subsidi pemerintah, atau membuat versi yang lebih murah harus dipertimbangkan untuk membantu menjangkau konsumen yang berpenghasilan relatif rendah. 4. Nilai atau pola nilai apa yang relevan dengan pembelian dan penggunaan produk. Nilai harus diselidiki untuk pengaruh pada pembelian produk, memiliki produk, menggunakan produk, dan membuang produk. Sebagian besar pemasaran akan didasarkan pada analisis ini. Yang kelima, apa struktur distribusi, politik, dan hukum untuk produk? Struktur hukum suatu negara dapat berdampak pada setiap aspek bauran pemasaran perusahaan. Misalnya, Inggris telah melarang iklan junk food yang ditargetkan untuk anak-anak di bawah usia 16 tahun dan telah memperketat peraturan tentang tweet berbayar. Yang keenam, dengan cara apa kami dapat berkomunikasi tentang produk? Internet seperti media alami untuk berkomunikasi dengan konsumen. Namun, akses internet sangat bervariasi antar negara. 7. Apa implikasi etis pemasaran produk ini di negara-negara lain? Semua program pemasaran harus dievaluasi pada etika serta dimensi keuangan. Dimensi etika sangat penting dan kompleks dalam pemasaran ke dunia ketiga dan negara berkembang. Berikut ini adalah acuan atau referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih.